banyak dosa, kemauan positifnya lemah. Orang yang banyak dosa, kemauan ibadahnya sangat lemah. Kadang-kadang kita lihat anak-anak gitu ya, disuruh sholat saja berantem. 5 kali sehari semalam sholat, 5 kali berantem sehari semalam. Kenapa seperti itu? Inilah kemauan. Anak-anak ini enggak memiliki kemauan, sehingga begitu disuruh sesuatu yang dia nggak mau, perang jadinya. Jadi Masya Allah, jadi saya pernah 5 kali sholat, 5 kali perang. Siapa yang nggak capek? Padahal Masya Allah, kalau seseorang memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidupnya secara utuh. Apabila Anda lihat, semua orang yang sholatnya bagus, perjalanan hidupnya pun semuanya sangat indah. Kenyataan di balik orang-orang yang hidupnya hancur, dia bukan orang yang memiliki salat, itu 100%. Enggak mungkin ya. Sangat luar biasa jaminan-jaminan Allah bagi orang-orang yang menjalankan. Baiklah. Nomor 2 tadi adalah kemauan. Saya udah tahu ilmunya, saya pun sesungguhnya mau. Apakah hidayah itu langsung bisa saya miliki? Jawabannya enggak. Saya membutuhkan yang ketiga. Yang ketiga adalah qudrah, kemampuan. Saya tahu melalui ilmu, saya pun ingin melalui kemampuan, tapi enggak ada saya ingin melalui kemauan, tapi saya enggak punya kemampuan. Salat malam misalnya, saya pengen banget salat malam, tapi saya enggak mau. Saya ingin sekali melakukan puasa Senin Kamis, tapi saya enggak mau. Saya ingin misalnya untuk berhaji, berumrah, tapi saya enggak mau. Ternyata kita membutuhkan hidayah Allah yang ketiga, yaitu kemampuan. Namun tadi saya katakan, kemampuan itu tidak terletak di dalam fisik, tapi terletak di dalam hati. Kemauan yang besar, itulah kemampuan pada akhirnya. Wallahu a'lam. Lalu kemudian hidayah berikutnya, yaitu hidayah yang keempat. Hidayah yang keempat adalah istiqamah. Hidayah yang keempat adalah istiqamah. Saya udah tahu sholat, berarti ilmu. Saya pun ingin sekali sholat, berarti kemauan. Saya pun mampu sholat. Apakah perjalanan hidayah saya selesai? Ternyata enggak. Saya membutuhkan hidayah berikutnya, yaitu istiqamah. Ya, saya memang udah sholat, tapi baru sekali seminggu, belum menjadi istiqamah. Yang maksud dengan istiqamah adalah konsisten. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah terus menerus. Konsisten, terus menerus. Ingat, kebaikan kalau hanya satu kali dilakukan, itu hanya sebuah insidental. Itu bukan kepribadian. Tapi kalau kebaikan itu terus menerus, konsisten setiap saat, itu baru menjadi kepribadian namanya. Seorang yang jujur, kalau baru sekali jujur, dia bukan orang yang jujur. Tapi ketika kejujuran itu sesuatu yang baku, kejujuran itu sesuatu yang tetap, terus menerus, konsisten, setiap saat jujur, baru dinamakan jujur. Jadi walhasil yang dimaksud dengan istiqamah adalah konsisten dan terus menerus di dalam sebuah kebaikan. Saya sholat malam misalnya, kalau baru satu kali, itu bukan kepribadian saya. Tapi ketika dia sudah menjadi tiap malam, terus menerus, udah berapa lama sholat malam? Saya ingat saya udah 20 tahun nggak tinggal-tinggal. Itu baru istiqomah. Nah, ingat satu hal, orang-orang yang tidak istiqomah melakukan kebaikan, akan berat kebaikan itu. Jadi kebaikan akan berat kalau
kebaikan itu belum menjadi satu istiqamah. Tapi ketika kebaikan itu telah menjadi satu istiqamah, maka kebaikan itu akan menjadi terasa mudah. Baca Quran satu halaman sehari misalnya, boleh jadi sesuatu yang berat, karena dia tidak ada dalam kehidupan saya dan saya baru memulainya. Tapi ketika satu halaman Al-Quran telah menjadi istiqomah saya, maka dia menjadi sesuatu yang mudah. Nah, artinya kalau ada yang bertanya, kenapa saya merasa berat melakukan A, melakukan B, melakukan C? Jawabannya karena Anda tidak melakukannya dengan istiqomah. Dilakukan sesekali saja, makanya berat. Tapi kalau dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi sesuatu yang ternikmati. Nah, maka hidayah yang keempat tadi adalah istiqamah. Ulama-ulama kita mengatakan, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang paling berpeluang wafat dengan husnul khatimah. Jadi ciri-ciri orang yang akan wafat dalam husnul khatimah adalah mereka istiqamah. Salat malamnya istiqamah, puasa Senin Kemisnya istiqamah, bacaan Al-Qur'annya istiqamah. Ketika kebaikan-kebaikan ini, ibadah-ibadah ini telah menjadi satu istiqamah, itu adalah tanda bahwa seseorang insya Allah akan wafat di atas husnul khatimah. Karena husnul khatimah dalam agama kita, seseorang wafat membawa kebiasaan salat malam. Dia wafat dengan kebiasaannya membaca Al-Quran. Dia wafat dengan kebiasaannya bersedekah misalnya. Maka kita mengistiqomahkan banyak kebaikan agar kita mati di atas kebaikan-kebaikan itu. Adapun orang-orang yang gak istiqomah, salat malam sekali, libur 2 minggu misalnya, dikhawatirkan saat kematiannya datang, sewaktu dia sedang berpisah dengan salat malam itu. Baca Quran 1 kali, libur 2 minggu. Dikhawatirkan kematian datang saat ia sedang libur dalam membaca Al-Quran. Terus kalau cewek gimana? Kan pasti kepotong. Apa tuh? Baca Qurannya? Oh, bukan apa namanya, kayak tahajudnya gitu-gitu kan. Iya, untuk wanita memang terpotong disebabkan karena ada fitrah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terputusnya ibadah disebabkan karena natural wanita tersebut tidak memutus istiqomah. Ya, istiqomah itu putus hanya karena malas. Kalau karena halangan, karena sakit misalnya, tidak dinamakan untuk putus istiqomah. Apalagi misalnya seorang wanita, saya nggak bisa puasa karena alamiah saya misalnya datang bulan, enggak, istiqomah tidak hilang karena alasan-alasan yang memang masuk akal seperti itu. Agama kita mengajarkan satu konsep dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Kebaikan yang terbaik adalah kebaikan yang menjadi istiqomah walaupun sedikit. Sedikit tapi istiqomah. Sehingga muncul pertanyaan, mana yang lebih baik? Saya ibadah banyak tapi tidak rutin, atau saya ibadah sedikit tapi rutin? Agama mengatakan, lakukanlah sedikit tetapi rutin lebih baik daripada melakukan banyak namun tidak rutin. Misalnya sholat tahajud atau sholat duha misalnya, cukup 2 rakaat tapi setiap malam. Itu lebih baik daripada melakukan 8 rakaat tapi sekali sebulan misalnya. Nah, baik. Maka di antara kiat untuk bisa istiqamah, awalilah dengan jumlah yang mudah. Jangan mengawali dengan jumlah yang berat, dengan jumlah yang banyak, karena itu akan membuat kita berat untuk membuatnya istiqomah. Baca Quran ini baru pertama kali nyoba misalnya, 1 juz sekali coba. Oh enggak, itu mungkin 2 hari aja, 3 hari sudah. Jadi jangan begitu dalam beramal ini. Mulailah dengan yang sedikit karena targetnya adalah istiqomah itu. Nah, ingat,
Ketika yang sedikit ini telah menjadi istiqamah, sehingga yang sedikit ini telah mendarah daging dengan Anda, untuk menambahnya dengan banyak itu menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah. Misalnya satu halaman dulu, tapi sudah berlangsung 2 bulan, sudah berlangsung 3 bulan. Untuk menambahnya menjadi 2 halaman, relatif lebih mudah. Karena Anda telah merutinkan yang sedikit, sekedar untuk menambah lebih mudah. Baiklah, maka perjalanan hidayah yang keempat adalah istiqamah. Baik. Apakah perjalanan hidayah saya telah berakhir dengan istiqamah? Saya udah tahu, saya pun mau, saya pun mampu, dan saya benar-benar telah melakukannya. Bahkan saya telah istiqamah. Jawabannya enggak. Saya masih harus mencari hidayah yang kelima. Apa itu hidayah yang kelima? Jawabannya adalah halawah. Jawabannya adalah halawah. Yang dimaksud dengan halawah adalah rasa nikmat, rasa lezat. Banyak orang yang udah sholat, sholatnya pun istiqamah. Kalau ditanya, Bapak sholat? Iya, saya sholat sudah. Saya nggak pernah meninggalkan sholat ini sejak 50 tahun yang lalu. Tapi apakah Bapak menikmatinya? Nah, inilah hidayah yang kelima, yaitu halawah. Halawah adalah kenikmatan ibadah. Sholat terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat, berzikir terasa nikmat. Ini namanya halawah. Modal utama untuk merasakan nikmat ibadah-ibadah bahwa Anda benci dengan dosa. Orang-orang yang tidak benci dengan dosa, hatinya tidak akan menikmati ibadah. Saya ulangi sekali lagi, seseorang yang tidak benci terhadap dosa, hatinya tidak akan menikmati ibadah. Jadi kalau hati ini masih nikmat dengan dosa, hati ini masih nyaman dengan dosa, maka hati ini nggak akan bisa menikmati ibadah. Ingat, hati ini tidak bisa digunakan untuk 2 hal yang berlawanan pada waktu yang bersamaan. Kalau hati ini digunakan untuk menikmati dosa, maka dia tidak akan menikmati ketaatan. Tapi kalau hati ini digunakan untuk membenci dosa, maka hati ini akan menikmati ketaatan. Dusta misalnya, dusta ini dosa. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Karena orang yang berdusta, statusnya langsung berubah dalam agama kita. Tadinya dia adalah seorang mukmin, begitu berdusta jadi munafik. Betul kan? Maka tanda munafik itu katanya ada 3. Salah satunya adalah dusta. Demikian dikatakan Nabi SAW. Jadi ketika status saya sebagai mukmin berubah menjadi munafik, emang saya nggak kafir gitu ya, tapi saya pun bukan mukmin, saya munafik namanya. Status saya berubah dari mukmin menjadi munafik, menunjukkan bahwa dusta ini bukan dosa kecil, tapi dia adalah dosa besar. Nah, bagaimana Anda melihat dosa? Melihat dusta? Orang yang melihat dusta dengan rasa benci, dengan rasa muak, inilah orang-orang yang akan menikmati ketaatan. Sholat malamnya nikmat, baca Al-Qurannya nikmat, zikirnya nikmat. Kenapa? Karena dia membenci dosa. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa saya nggak menikmati sholat? Jawabannya karena hati masih sering menikmati maksiat. Karena hati yang sering digunakan, hati yang sering difungsikan untuk menikmati dosa, hati itu nggak akan bisa menikmati ketaatan kepada Allah SWT. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hati ini sangat sensitif. Dengan sedikit dosa saja, dia akan berubah. Baiklah. Jadi hidayah yang kelima tadi adalah halawah. Saya harus menikmati. Sholat saya harus nikmat. Dan selanjutnya,
Setelah saya mampu menikmati ibadah, apakah perjalanan hidayah saya sudah selesai? Jawabannya belum. Saya membutuhkan perjalanan hidayah berikutnya, yaitu menjauhi lebih dan kurang. Menjauhi lebih dan kurang. Saya udah beribadah tapi dengan tambahan-tambahan. Oh, salah. Saya udah beribadah tapi masih banyak yang kurang. Hidayah yang berikutnya adalah menjauhi ifrat dan tafrid. Menjauhi kurang dan menjauhi lebih. Ibadah saya ini jangan ada yang ditambah-tambah, tapi juga jangan dikurang-kurangi. Ya, kalau ibadahnya ditambah-tambah tidak diterima oleh Allah. Kalau ibadahnya dikurang-kurangi juga tidak diterima oleh Allah. Saya sholat zuhur tapi saya nggak baca Fatihah, itu berarti saya kurangi kan? Sholatnya nggak sah. Kenapa? Kenapa kamu kurang-kurangi? Nah, atau misalnya sholat zuhur 4 rakaat, saya tambah menjadi 5 rakaat, zuhurnya pun tidak sah. Kenapa kamu tambah-tambah? Jadi bagian dari hidayah adalah menjalankan setiap ketaatan secara pas. Tidak ada yang ditambah-tambah dan tidak ada yang dikurang-kurang. Nah, kadang-kadang ada orang yang punya kesungguhan beribadah, tapi ibadah yang dijalankan ini tambahan-tambahannya banyak, atau pengurangan-pengurangannya sangat banyak. Maka bagian dari hidayah adalah menjalankan satu ibadah tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Pas. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan istiqamah dengan pengertian seperti itu. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah seperti yang diperintahkan. Seperti yang diperintahkan. Jangan menambah, jangan mengurangi, itulah yang diperintahkan. Kalau saya menambah, itu udah gak perintah. Saya ngurangin, itu gak lagi perintah. Baik. Ternyata perjalanan hidayah saya belum selesai. Saya membutuhkan perjalanan hidayah berikutnya. Yaitu apa? Yaitu al-faqru ilallah. Artinya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa butuh kepada Allah. Rasa butuh kepada Allah dalam arti saya nggak boleh melihat ibadah saya karena saya orang baik. Saya baca Quran ya karena memang saya orang saleh. Tadi seperti saya katakan di awal, saya sholat karena memang saya orang yang taat. Orang-orang yang masih melihat ketaatannya karena dirinya adalah takabur. Insya Allah ketaatan seperti ini akan, kalau nggak hilang, akan ditolak oleh Allah SWT. Yang mesti kita lakukan Bapak Ibu sekalian, setiap kali Anda melakukan satu ketaatan, sebuah kesempatan untuk Anda merasakan kebaikan Allah. Saya sholat, ini kebaikan Allah atas saya. Saya berpuasa, ini kebaikan Allah untuk saya. Saya baca Quran, ini kebaikan Allah untuk saya. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan saya adalah kebaikan Allah sebelum menjadi kebaikan saya. Kalau Allah nggak memilih saya sholat, saya nggak akan sholat. Kalau Allah tidak menggerakkan hati saya untuk berpuasa, saya pun tidak berpuasa. Maka Allah lah yang baik sebelum saya menjadi baik. Maka saya nggak boleh melihat diri saya baik dengan menutupi kebaikan-kebaikan Allah SWT. Maka tadi saya katakan, setiap